maklum kalau banyak keluhan. Oleh sebab itu, nanti ya. Oke. Dan masalah rumah betang tadi di sini pun Pak Wamen memang udah langka di Kutungau Tengah, ada di Sungai Antu. Bapak yang doakan Bapak, dia juga ada rumah betang. Maksud mereka mungkin kalau bisa rumah betang nih dilestarikan lah, disampaikan ke pemerintah, karena kalau kedepannya mungkin susah lagi masyarakat sini mau lihat rumah adatnya lagi gitu. Jadi ini pun luar biasa, mereka sudah datang semua para kades ya, meskipun tidak bisa menyampaikan satu-satu ya, kita tidak usah kecewa karena memang ini ranah masyarakat, kita diwakili oleh Pak ini. Kemarin kita sudah bertanya semua, kalaupun nanti ada waktu lagi setelah bapak-bapak ini istirahat makan, kita coba tanya, nanti kita panggil, coba dikumpulkan apa aspirasi lagi, siapa tahu bisa nanti kita komunikasi lagi. Iya aja Bapak, pekat kita Pak. Oke, oleh sebab itu kita lanjutkan ke MC, mungkin langsung aja. Mungkin yang pertama saya minta Bapak Kapolda untuk menanggapi apa yang sudah menjadi dengan sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Basuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Pak Wamen KLHK, senior kami, Pangdam 12 Tanjung Pura, kemudian dan Lantamal dan Lanut, kemudian yang mewakili Wamen BPN ATR, Ibu Kanwil, yang hadir di sini, Sekjen MADN, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan yang lain-lainnya, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian hadir di sini juga Forkominda Sintang, ada hadir Pak Dandim, Pak Kapolres, ada Pak Danrem, Pak Danrem lupa Bang di sana. Mohon maaf Bang, rencananya ini formasi berkunjung undangan Abang sebetulnya, coba kelewat ke sini. Aduh, kayaknya harus diulangi lagi. Jadi belum selesai Bang, masih utang. Kemudian di sini hadir juga ada camat, kades ya. Cuma saya belum lihat ini Babin Kamtipmasnya. Ada nggak? Nah, kayaknya. Oh ada ya. Terima kasih warga masyarakat Perbatasan yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kehadiran kami ya memang bersamaan dengan Pak Wamen KLHK, kemudian dengan dari Kanwil atau RPPN, namun memang kami Pak Pangdam dan Lanut dan Lantamal ini sebenarnya kompakan. Tadinya rencananya mau sendiri-sendiri tapi tidak bisa. Karena kebetulan Pak Pangdam baru, saya juga baru. Ya, paling baru di sini adalah Pak Pangdam. Beliau semangatnya luar biasa. Nanti kami mudah-mudahan bisa berbagi kunjungan. Kalau bisa kami berdua berkunjung di tempat-tempat yang belum sempat dikunjungi, kami akan kunjungi. Kalau mudah-mudahan bisa terulang kembali Bang dengan Pak Pangdam. Kalau pas saya ke sana mungkin Pak Pangdam bisa ke sebelah sini. Kalau bisa juga bareng-bareng. Tapi kalau paling susah memang ngajak berdua sebelah kiri saya. Karena memiliki sarana ya, sarana terbang kemana-mana beliau ini. Kemudian satunya laut, bergesernya harus lewat air. Tapi kalau kami dengan Pak Pangdam ini bisa darat, laut dan udara. Untuk menjawab apa yang telah disampaikan, intinya bahwa kehadiran kami adalah merupakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan ini. Kemudian menjawab apa yang disampaikan, sebelum inti dari yang ada di masalah tugas pokok fungsi kepolisian, saya akan sampaikan. Saya kemarin juga berkunjung di satu tempat di mana di situ adalah saya mungkin Kapolda pertama yang berkunjung di situ, sama keluhannya, ya, di daerah yang ada
daerah Kapuas Hulu, ya. Di sana lagi ya, panen ya. Kemudian di situ juga keluhannya sama, tidak ada sinyal ya. Kemudian listrik jadi ada masalah. Nah, kemarin kami melakukan rapat dengan PLN. Kemudian saya juga bahkan mengundang direksi-direksi PLN yang di Jakarta, dan kami juga ingin bahwa mendorong PLN untuk memulai memetakan. Jadi sudah dipetakan. Cuma prioritasnya nanti ya, mohon sabar. Kami mendorong itu. Ya. Kemarin PLN hampir 2 jam kami rapat untuk mendorong wilayah-wilayah perbatasan harus diutamakan listriknya. Apapun yang terjadi, entah itu menggunakan tenaga apa ya, yang penting bisa PLTS ya, PLTD harus tidak terlalu jauh juga untuk mendorong yang lain. Nah, ini sedang mendorong pembangunan PLTU dan yang lain-lain agar saat ini perbatasan bisa diprioritaskan. Karena Bapak Ibu sekalian, ternyata PLN di Kalimantan Barat ini, energi listrik, daya yang kita dapat masih sebagian impor dari Malaysia. Masih beli. Mudah-mudahan dengan mendorong pembangunan, ya proyek strategis nasional yang saat ini kemarin dilaporkan kepada kami, proyek, tidak ada lagi membeli daya dari Malaysia, tapi kita akan bisa di samping tidak membeli lagi, bisa mendorong daerah-daerah perbatasan. Yang kedua adalah masalah tower BTS, di mana wilayah-wilayah perbatasan ini perlu. Karena kami juga akan mendorong bersama dengan pemerintah Malaysia juga sama, akan mendorong munculnya di beberapa daerah perbatasan adalah dibangunnya sentra pelayanan penegakan hukum terpadu. Nah, di situ nanti kalau di wilayah laut nanti ada TNI AL-nya, kemudian kalau di wilayah darat nanti ada POM TNI-nya, Pomdam. Itu juga akan jadi sinergi di situ. Di situ akan ada energi juga yang harus disumbangkan di situ. Kemudian tower-tower BTS juga ada di situ. Sehingga kalau bisa mendorong ke daerah-daerah perbatasan. Tujuannya apa? Selama ini mungkin di dalam pengawasan manusia, barang dan yang lain-lain, peredaran narkoba cukup tinggi. Ini kami ingin bahwa ada pelayanan penegakan hukum yang mendekat di daerah-daerah perbatasan. Kemudian kami juga sudah memetakan koordinat. Saya sudah melaporkan kepada Pak Gubernur, saya akan membantu untuk pengembangan tower-tower BTS. Tower-tower BTS itu biar Bapak Ibu sekalian bisa main internet, katanya begitu. Ya, di situ saya sudah bertemu 2 kali rapat, kemarin didampingi anggota saya dengan pemilik BTS. Jadi bukan Telkomsel itu pengguna. Ya, ada 2 hal. Mereka akan melihat di situ adalah kepentingannya adalah masyarakat yang besar, tapi bicara bisnis. Yang kedua adalah mereka akan melihat beberapa aspek untuk pertahanan keamanan. Nah, ini mungkin bukan bisnis, tapi Bapak Ibu sekalian yang punya wilayah, tolong misalnya koordinat yang ada di sekitar sini, tolong lahannya dihibahkan. Karena beliau juga akan membangun itu mengeluarkan biaya. Tapi kalau tanahnya juga suruh membebaskan, tanahnya suruh bayar, terus suruh bayar ke daerah, mereka nggak sanggup membangun. Siap, Pak. Ya, tolong ya. Untuk Lubu nanti gratis, Pak. Ya, oke. Pak Gubernur juga setuju waktu itu. Tapi tolong, begitu towernya sudah naik, kadang yang ada usil, harus bayar. Masyarakat yang nggak banyak, dia sudah rugi, suruh bayar. Habis itu suruh bayar lagi. Nah, itu makanya nanti harus terintegrasi antara listriknya juga harus ada dulu. Percuma towernya berjalan, listriknya nggak ada. Oke, nanti dari itu masalah yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya, mohon izin senior, Pak Wamen dan Pak Sekjen MADN ini, saya akan menjawab tadi yang di dalam tulisan. Sebetulnya saya sudah dapat bocoran, ya, masalah rekrutmen.
saya baru masuk, rekrutmen sudah berjalan. Prinsip rekrutmen yang di tempat kami adalah bahwa kami akan melaksanakan secara objektif dan transparan. Ya, objektif dan transparan karena begini, di dalam seleksi kami memanfaatkan namanya pengawas eksternal dan internal. Jadi ini yang melihat. Masalahnya bila pada saat pendidikan ada terjadi sesuatu, kelemahan, kecelakaan, eksiden, kemudian itu ditemukan gara-gara rekrutmen, kami semua diperiksa. Jadi masalah. Mohon nanti, tapi tetap ada solusi. Kami akan perhatikan titipan-titipan saudara tadi, kami akan cek. Yang penting adalah yang pertama, jangan gagal soal kesehatan. Karena kalau kesehatannya ini nggak bagus, maka ini berbahaya pada saat mengikuti pendidikan. Ya, ada efek-efeknya. Kemudian psikotes kalau bisa juga memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Nilainya 61 kalau nggak memenuhi syarat. Sehingga tidak dianggap pada saat mereka bertugas, mereka sehat, jiwanya sehat. Jangan sampai dia yang tidak sehat malah nyusahin masyarakat tadi. Kemudian yang berikutnya nanti masalah nilai, kita akan perjuangkan kalau masalah kekurangan, ya kekurangan. Solusinya ada, Bapak Ibu. Ke depan, bila ada pemuda-pemudi kita yang ingin mendaftar, maka dari itu 1 tahun atau diinformasikan. Maka ini tugas sebetulnya di sini mungkin mohon izin Pak Pangdam, ada kepala desa, ada Babinsa dan ada Babin Kamtipmas. Mungkin bisa didorong melalui itu, dilaporkan, dan kami dari Polda juga sudah membuat suatu sistem bahwa untuk putra-putra daerah, apalagi di sini daerah perbatasan, diinformasikan ke kami dari jauh-jauh hari, sehingga kami akan bantu cek kesehatannya, kita latih, ya. Ini bukan untuk kami, tapi untuk pada saat nanti dikembalikan, mereka sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemampuan-kemampuan yang tadinya belum dicapai bisa dicapai sama yang bersangkutan, ya. Ini bisa kita lakukan ke depan. Saya upayakan bahwa kemarin pada saat kami ke Jakarta, saya juga melaporkan kepada Pak Kapolri tentang putra-putra daerah. Ya, putra-putra daerah ini bukan berarti harus Dayak semua, tapi mayoritas Dayak. Kemudian nanti kami akan tambah prioritas adalah daerah-daerah perbatasan. Karena kami punya alasan-alasan kuat untuk pengembangan pelayanan pemeliharaan Kamtipmas dan penegakan hukum di daerah-daerah perbatasan. Itu bisa menjadi alasan. Namun demikian, tolong pemuda-pemudinya disiapkan, diinformasikan. Sehingga kita akan mengirimkan atau menunjuk mungkin Kapolres, tolong buat tim pembinaan. Nanti mungkin dengan teman-teman TNI juga begitu juga. Disiapkan juga, dilatih. Jangan digelontorkan begitu saja, jangan. Tapi kalau hal-hal lain silakan, kita akan objektif. Kalau ini kesehatannya nggak bagus, berbahaya, kami tidak berani. Ya, jangan sampai nanti mencelakai orang. Kemudian yang terakhir dari kami, kalau nggak salah tadi masalah adat, Bapak ya, masalah adat. Saya sudah menyampaikan ke seluruh jajaran bahwa prinsip kerja daripada Polda Kalimantan Barat dengan kepemimpinan saya, 1, responsif, 2, partnership, dan 3, harus solutif. Percuma kita membangun kemitraan tapi tidak memberikan solusi. Kemudian kita yang terakhir adalah terkait dengan masalah keinginan saudara dalam hukum adat. Kami akan menghormati kearifan lokal, adat, budaya yang ada di sini, dimanapun. Namun demikian, transformasi penegakan hukum yang kami sosialisasikan ke seluruh jajaran dan beberapa lapisan masyarakat adalah transformasi penegakan hukum, ya, yang lebih bermanfaat, ya, lebih memberikan bermanfaat. Jadi bukan kepastian hukum. Oh ya, nanti. Oh ya, saya tambahkan. Kemudian transformasi penegakan hukum tentunya di sini yang kami informasikan adalah tadi Pak Wamen bilang restoratif justice. Memang saya salah satu tim yang memunculkan restoratif justice.
dengan prinsip ultimum remedium. Ini bahasa hukum aja. Artinya begini, bahwa kita memberikan kesempatan menyelesaikan segala masalah dengan penegakan hukum sebagai alternatif terakhir. Ya, itu sama. Nah, nanti tergantung dikolaborasikan antara hukum adat. Silahkan hukum adat ditegakkan dulu, ya. Apabila itu tidak bisa dilakukan, maka dari itu, tapi adatnya harus kuat dulu, ya. Struktur di adat, siapa yang melakukan kegiatan adat harus kuat dulu. Masyarakat juga harus paham dulu, ya. Nanti masalah hukum positif bisa kita lakukan. Dan itu perintah saya, para Kapolres, saya pikir sudah paham bahwa penegakan hukum merupakan alternatif terakhir. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dilengkapi, kelengkapan formil dan materialnya itu juga harus jelas. Ada beberapa hal yang membuat itu tidak bisa dilakukan. Dengan kalau bahasa hukumnya adalah primum remedium, penegakan hukum sebagai salah satu-satunya untuk menghentikan itu semuanya. Ya. Nah, kemudian tadi ada tambahan, sebetulnya tadi sudah terakhir dan mohon izin, Bang, ini paling terakhir lagi. Ada masukan isu tentang illegal logging dan masalah BBM ya. Oh, illegal mining. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, BBM itu tidak ada yang langka. BBM tidak langka, saya perhatikan. Karena kami sudah memastikan menghitung tiap hari kebutuhannya dan menghitung tiap hari cadangan yang disiapkan. Jadi tidak ada yang langka. Nah, yang jadi masalah adalah terjadinya penyimpangan BBM. Ya, penyimpangan BBM ini yang permainan-permainan. Maka dari itu saya sampaikan, tolong nanti warga masyarakat bahwa saya sudah terapkan untuk penegakan hukum terhadap penyimpangan. Tahap pertama adalah sasaran saya adalah oknum anggota Polri. Saya lakukan, saya minta ditangkap, saya berikan penghargaan. Ya, kalau anggota Polri yang melakukan penyimpangan, ya, penegak hukum yang ada di tempat kami termasuk Propam, saya kasih penghargaan kali 3. Ya, saya berikan penghargaan berlipat-lipat. Ya, itu sudah saya perintah saya. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran, kita berikan pelanggaran, penangkapnya kita lakukan berikan penghargaan lebih. Tapi kalau kalian menangkap pelaku-pelaku biasa saja, itu adalah kewajiban, tugas pokok, kewajiban, ya, kewajiban anggota kita. Nah, untuk itu saya jelaskan tentang BBM. BBM itu disubsidi oleh pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ratusan triliun dari APBN yang diperuntukkan untuk subsidi. Namun pendistribusian BBM itu harus melalui SPBU. Bagaimana kalau SPBU-nya tidak ada? Maka dari itu bisa mengajukan ke Pertamina, namanya bisa SPBU mini, ya, atau Pertamini, atau apa namanya, saya kurang tahu, bisa menjangkau desa-desa, ya, atau mungkin desa yang membutuhkan BBM subsidi, tapi jauh sekali,